Halo, selamat datang di channel Jejak Digital Internet. Perkenalkan, nama saya Aisueb. Panggilan akrab saya Sueb. Kali ini saya akan membahas konten tentang jejak digital Bapak Jokowi. Sebelum masuk ke konten, jangan lupa subscribe, like dan komentar gratis ya guys. Disclaimer untuk konten ini sumbernya dari TikTok. Sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Tapi kadang-kadang di negara kita, misalnya di negara kita, ini banyak yang nggak sambung. Bank, lembaga keuangan, perlu yang namanya teknisi coding, perlu yang namanya teknisi programming. Tapi suplainya nggak ada. Karena pelatihan di situ memang sangat minim sekali. Istimewanya mobil ini. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jakarta, Joko Widodo menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja, ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah ya. Wakil Presiden, jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini memberikan subsidi 1 juta rupiah setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan industri digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pelayanan kesehatan gratis, rawat jalan dan rawat inap dengan kartu Indonesia Sehat. Dan pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren
guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa, mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara yang di dalamnya adalah anak-anak petani, anak nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lainnya melalui Kartu Indonesia Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap ya, Pak, anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Kamu utang, ya kan? Ya, Pak. Kok seneng utang duit kita? Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada.
Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini, pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk koperasi pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti. Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR Pak? Belum dapat laporan? Sudah, tapi belum. Oh belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan, Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Tidak terbukti. Misalnya anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana untuk keluarga Bapak ini, bagaimana nilai atau harapan yang ingin dituangkan ke Pak? Kalau apa, anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya, di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini, pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik.
Apa yang disampaikan Aguan soal dirinya menjadi umpan untuk menarik investor asing di IKN membuktikan bahwa IKN hanyalah sebagai pepesan kosong, karena keterlibatan Aguan dalam proyek tersebut hanya untuk menyelamatkan dan menjaga wajah Mulyono. Mulyono sadar mimpinya tersebut sangat sulit diwujudkan. Untuk menutupi kegundahan Mulyono, Aguan pun dimanfaatkan. Meski dia sebenarnya enggan untuk menarik kembali minat asing menanamkan modalnya, menurut Aguan, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor telah membenamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong sekecil apapun kebohongan itu. Karena orang kalau sudah bohong dengan yang kecil, dia akan bohong dengan yang besar. Ente tahu orang bohong ini kenapa? Karena dia nggak siap menghadapi masalah. Ya. Lah orang kalau hal kecil, dia nggak berani menghadapi masalah dengan kejujuran. Maka apakah dia berani menghadapi yang lebih besar? Nggak mungkin. Makanya jangan pernah berbohong sekecil apapun, walaupun main-main, walaupun guyon.